Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang rasional penelitian kuantitatif dan tujuan penelitian kuantitatif dengan dosen mengampu Ibu Ika Dian Rahmawati, SPD, MPD. Dengan anggota kelompok 4 yaitu Wulan Ayu Fitria dengan NIM akhir 011, Nur Lailatul Fitria dengan NIM akhir 022, dan Afif Fadila Zakaria dengan NIM akhir 057. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, rasional penelitian kuantitatif, dan kedua, tujuan penelitian, dan yang ketiga, tujuan penelitian kuantitatif. Materi yang pertama yaitu rasional penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menguji teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur dengan instrumen-instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Menurut V. Wiratna Sujarweni, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah atau scientific inquiry yang didasari oleh filsafat positivisme logical positivisme yang beroperasi dengan aturan-aturan ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Fokus pada penelitian kuantitatif diidentifikasikan sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas, dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kasualitas dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen atau alat pengumpul data yang menghasilkan data numerikal atau angka. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk mereduksi dan mengelompokkan data, menentukan hubungan, serta mengidentifikasikan perbedaan antar kelompok data. Sedangkan rasional memiliki arti masuk akal yang artinya kegiatan penelitian rasional dilakukan dengan kegiatan yang masuk akal dan mudah untuk dipahami sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Konsep rasionalitas sendiri merupakan gambaran penentu perilaku yang terdapat perbedaan mendasar. Kuantitatif mengkomodir nilai-nilai positivis yang tentunya menyandarkan sifat rasionalitas pada konsep homo economicus, di mana yang terbaik adalah yang terbesar dan terbanyak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif bisa dikatakan rasional jika kegiatan penelitian tersebut masuk akal atau bisa terjangkau oleh penalaran manusia. Maka dari itu, dalam penelitian kuantitatif perlu adanya masalah, hipotesis, dan juga pengujiannya. Kemudian, langkah-langkah sistematis yang dimulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan pengujian data sampai diperolehnya suatu kesimpulan. Informasi dikatakan empiris jika sumber data menggambarkan fakta yang terjadi, bukan sekedar pemikiran atau rekayasa peneliti. Penelitian menggabungkan cara berpikir rasional yang didasari oleh logika atau penalaran dan cara berpikir empiris yang didasari oleh fakta atau realita. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap pendidikan di Indonesia. Pandemi ini membuat Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan dengan mengganti kegiatan proses belajar mengajar tatap muka menjadi daring atau dalam jaringan. Pembelajaran menggunakan sistem ini terkadang menimbulkan banyak masalah dan juga menimbulkan tekanan.
baik fisik maupun mental bagi siswa, guru, dan orang tua. Bahkan, sekolah juga sulit membuat tolak ukur capaian pembelajaran yang sama dengan kondisi pandemi ini. Dan terkadang beberapa materi yang belum selesai disampaikan guru menggantinya dengan memberikan tugas. Hal inilah yang menjadi keluhan bagi para siswa karena merasa bahwa tugas tersebut terlalu banyak. Sehingga, tak jarang tugas yang diberikan kepada siswa malah dikerjakan oleh orang tuanya. Di sisi lain, dampak dari pembelajaran daring ini memungkinkan siswa untuk tidak disiplin dalam belajar. Terkadang, siswa malah lebih banyak bermain handphone dibandingkan dengan memahami materi yang telah diberikan guru. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa menurun akibat banyaknya bermain game yang ada di HP. Dari kasus tersebut, maka peneliti dapat membuat judul penelitian kuantitatif sebagai berikut: pengaruh motivasi belajar daring terhadap hasil belajar siswa. Apakah penelitian tersebut bisa dikatakan rasional? Penelitian tersebut bisa dikatakan rasional karena peneliti meneliti kasus yang benar-benar terjadi dan telah dirasakan selama beberapa tahun terakhir ini, sehingga kegiatan penelitian yang dilakukan tersebut masuk akal dan dapat terjangkau oleh akal manusia. Informasi tersebut juga bisa dikatakan empiris karena pada kasus tersebut sumber data menggambarkan fakta yang benar-benar terjadi, bukan karangan dari seorang peneliti. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar daring terhadap hasil belajar siswa, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian kuantitatif yakni mencari hubungan antar variabel. Sedangkan pada kasus tersebut terdapat variabel yang berhubungan yakni motivasi belajar daring dan hasil belajar siswa, yang mana motivasi belajar daring termasuk variabel X atau variabel bebas dan hasil belajar siswa termasuk variabel Y atau terikat. Materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk menguraikan tujuan penelitian atau research, ini tentunya diarahkan pada tujuan dalam arti ilmiah yaitu intelektual, maupun tujuan keperluan praktis. Tujuan dalam keperluan praktis ini di mana hasil suatu penelitian yang dapat dimanfaatkan secara praktis dan segera. Hal ini disebut dengan applied research. Misalnya tentang perdagangan untuk menentukan harga suatu komoditi ekspor, atau seorang peneliti suatu fakta tentang peningkatan taraf hidup rakyat guna untuk mencari jalan analisa, menjadikan ukuran desa, swasembada, pangan, dan sebagainya. Dari uraian di atas dapat pula ditarik suatu fungsi atau research itu sendiri yaitu yang pertama yaitu masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa research is way progress. Hal ini bisa kita hubungkan dengan ilmu pengetahuan yang ada dewasa ini. Yakni yang pertama yaitu research. Dalam ilmu pengetahuan alam atau natural science research boleh dikatakan lebih maju ditinjau dalam kemasyarakatan, sehingga masyarakat lebih banyak berminat dalam hal ini daripada dalam hal pengetahuan sosial atau social science. Sebab manfaatnya lebih lanjut langsung dirasakan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat menganggap suatu yang ajaib atau magic, contohnya orang pergi ke bulan dengan pesawat Concorde Nostrum dari daratan Eropa ke Amerika. Yang kedua yaitu research dalam ilmu pengetahuan sosial atau social science research. Peranan riset di dalam ilmu pengetahuan sosial yaitu sebagai pencegahan tindakan penyalahgunaan hasil riset dan ilmu pengetahuan alam dan menyalurkan untuk hal-hal yang bermanfaat berguna tentunya bagi masyarakat. Pada jurnal yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap Kondisi Sosial Budaya di Kota Malang dan Konsep Strategis dalam Penanganannya, dapat dijelaskan bahwa virus corona menyebar begitu cepat dan berkembang secara pesat, bahkan hampir merambah ke seluruh dunia. Banyak korban jiwa yang terinfeksi virus tersebut, bahkan telah banyak pasien yang meninggal akibat virus corona. Fenomena ini membawa petaka bagi
kehidupan sosial dan budaya masyarakat, khususnya di Kota Malang. Banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan karena banyak yang di PHK atau pedagang yang kehilangan pembeli sebab harus berdiam diri di rumah. Selain itu, virus corona juga memicu petaka sosial bagi masyarakat Kota Malang. Di antaranya, penceraian yang tinggi akibat terhambatnya faktor ekonomi masyarakat, pemberlakuan masyarakat berskala besar, serta kekerasan pada anak perempuan, dan lain sebagainya. Apakah penelitian tersebut bisa dikatakan rasional? Ya, penelitian tersebut bisa dikatakan rasional karena pada penelitian tersebut, peneliti ingin meneliti seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap kondisi sosial budaya di Kota Malang. Pandemi COVID telah kita rasakan selama beberapa tahun terakhir ini, sehingga penelitian ini dapat dipahami masyarakat karena telah merasakannya sendiri. Dan jika peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh COVID ini terhadap sosial budaya di Kota Malang, itu merupakan kegiatan yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Tujuan penelitian pada kasus tersebut yaitu ingin mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari COVID-19 terhadap kondisi sosial budaya di Malang, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian kuantitatif sendiri, yakni mencari hubungan antar variabel, seperti pada penelitian survei atau membandingkan sampel-sampel atau kelompok-kelompok tertentu yang berkaitan dengan hasil penelitian. Sedangkan pada kasus tersebut terdapat beberapa variabel yang saling berhubungan, di antaranya COVID-19 dan kondisi sosial budaya di Kota Malang. Yang mana variabel X atau bebasnya yaitu COVID-19 dan variabel Y atau terikatnya yaitu kondisi sosial budaya di Kota Malang. Kasus tersebut merupakan contoh penelitian kuantitatif di bidang masyarakat. Dikutip dari jurnal yang berjudul Kontribusi Pembelajaran di Perguruan Tinggi dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. Dari jurnal tersebut dijelaskan tentang kontribusi pembelajaran di perguruan tinggi dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Literasi keuangan dewasa merupakan topik yang menjadi perhatian setiap negara, termasuk Indonesia. Perkembangan ekonomi global dewasa ini membawa perubahan ke dalam sistem keuangan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari kompleksitas jasa produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat. Ditambah dampak teknologi terhadap produk dan jasa keuangan, serta peningkatan akses terhadap kredit. Jika hal ini tidak diimbangi dengan pengetahuan keuangan yang memadai, maka dapat menjerumuskan masyarakatnya ke dalam berbagai masalah keuangan. Apakah penelitian kuantitatif tersebut rasional? Ya, penelitian tersebut rasional karena kegiatan penelitian ini masuk akal atau terjangkau dari penalaran manusia. Hal tersebut dapat kita buktikan dari judul yang diangkat beserta permasalahan-permasalahan keuangan yang real di Indonesia ini. Di sini, peneliti melakukan penelitian pada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha. Dari kasus tersebut, tujuan penelitian seperti apa yang cocok untuk digunakan? Yang pertama, untuk mengetahui kontribusi pembelajaran di perguruan tinggi terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Untuk tujuan yang kedua, untuk mengetahui literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Yang ketiga, untuk mengetahui pembelajaran di perguruan tinggi dan literasi keuangan secara simultan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Dalam tujuan penelitian di atas, dijelaskan kontribusi pembelajaran literasi keuangan dan perilaku keuangan mahasiswa adalah terdapat pengaruh pada perilaku keuangan mahasiswa
karena pemberian perilaku berupa pembelajaran dan literasi keuangan, yang mana pembelajaran dan literasi keuangan menjadi variabel X, sedangkan perilaku keuangan mahasiswa menjadi variabel Y. Materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian kuantitatif sangatlah berbeda bila dibandingkan dengan tujuan penelitian kualitatif, baik dalam bahasa maupun dalam hal fokusnya dalam membandingkan atau menghubungkan antar variabel. Tujuan penelitian kuantitatif meliputi seluruh variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel penelitian, para partisipan, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kuantitatif mencari hubungan antar variabel seperti pada penelitian survei, atau untuk membandingkan sampel-sampel atau kelompok-kelompok tertentu yang berkaitan dengan hasil penelitian, sama seperti pada penelitian eksperimen. Pengertian dari penelitian survei ini sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk memaparkan keadaan secara faktual suatu objek penelitian. Sedangkan penelitian eksperimen merupakan rancangan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dampak atau pengaruh yang dihasilkan setelah adanya pemberian perlakuan atau treatment tertentu di dalam kelas. Dari jurnal tersebut dijelaskan bahwa sebelumnya dalam penyampaian materi tentang ekosistem ini hanya menggunakan metode konvensional yang berupa metode ceramah. Hal tersebut membuat para siswa merasa bosan dan jenuh karena pembelajaran yang begitu monoton. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut yaitu kurang efektifnya suatu pembelajaran. Dengan media pembelajaran merupakan salah satu solusi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien. Di zaman modernisasi ini, sangat erat juga hubungannya dengan perkembangan, khususnya perkembangan dalam hal ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dalam penggunaan media, sekurang-kurangnya guru harus dapat menggunakan meskipun sederhana, tetapi suatu keharusan sebagai usaha untuk menggapai suatu arah tujuan pembelajaran yang diinginkan. Karena itu, guru dituntut untuk menginovasi dan mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman ini. Salah satunya yaitu media pembelajaran pop-up book. Pop-up book yaitu sebuah buku 3 dimensi yang dapat bergerak dengan membuka, menutup, dan visualisasinya menarik dengan menggunakan kertas sebagai bahan lipatan, gulungan, bentuk, roda, atau putarannya. Media pop-up book dapat memberikan kesan tersendiri kepada peserta didik guna menarik perhatian serta dapat menambah semangat belajar peserta didik. Apakah penelitian kuantitatif tersebut rasional? Ya, penelitian tersebut rasional karena kegiatan penelitian ini masuk akal atau terjangkau dari penalaran manusia. Hal tersebut dapat kita buktikan dari judul yang diangkat, yang mana peneliti telah meneliti kasus yang benar-benar terjadi pada SDN Karangpilang 1 Surabaya. Selanjutnya, dari kasus tersebut, tujuan penelitian seperti apa yang cocok untuk digunakan? Nah, tujuan penelitian yang cocok yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan media pop-up book terhadap hasil belajar siswa
tema ekosistem kelas 5 SDN Karangpilang Surabaya. Yang kedua, untuk mendeskripsikan keterlaksanaan penggunaan media pop-up book terhadap hasil belajar siswa tema ekosistem kelas 5 SDN Karangpilang 1 Surabaya. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan respon siswa dalam penggunaan media pop-up book terhadap hasil belajar siswa tema ekosistem kelas 5 SDN Karangpilang 1 Surabaya. Dari beberapa tujuan penelitian tersebut, terdapat variabel yang saling berhubungan di antara media dan hasil belajar. Adalah terdapat pengaruh terhadap hasil belajar siswa tema ekosistem kelas 5 SDN Karangpilang 1 Surabaya. Karena pemberian perilaku berupa penggunaan media pembelajaran pop-up book, yang mana media pembelajaran pop-up book menjadi variabel X dan hasil belajar menjadi variabel Y. Dikutip dari jurnal yang berjudul Survei Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Adaptif Sekolah Dasar Luar Biasa se-Kabupaten Gunung Kidul. Dari jurnal tersebut dijelaskan bahwa pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pelaksanaan orientasi pembelajaran pendidikan jasmani harus disesuaikan dengan perkembangan anak, isi dan uraian materi, serta cara penyampaian harus disesuaikan sehingga menarik dan juga menyenangkan. Sasaran pembelajaran bukan hanya mengembangkan keterampilan olahraga saja, tetapi pada perkembangan pribadi anak seutuhnya. Apakah penelitian kuantitatif tersebut rasional? Ya, penelitian tersebut rasional karena kegiatan penelitian ini masuk akal atau terjangkau dari penalaran manusia. Hal tersebut dapat kita buktikan dari judul yang diangkat, yang mana peneliti telah melakukan penelitian survei yang dilaksanakan di SDLB se-Kabupaten Gunung Kidul untuk memaparkan keadaan secara faktual dari suatu objek penelitian. Dari kasus tersebut, tujuan penelitian seperti apa yang cocok untuk digunakan? Nah, tujuan penelitian yang cocok untuk digunakan yaitu untuk mengetahui pembelajaran pendidikan jasmani adaptif di SDLB se-Kabupaten Gunung Kidul tahun ajaran 2012-2013. Dari tujuan penelitian tersebut menyatakan bahwa ada hubungan antar variabel pada penelitian survei ini. Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif di SDLB se-Kabupaten Gunung Kidul tahun ajaran 2012-2013. Di mana penelitian survei ini sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk memaparkan keadaan secara faktual suatu objek penelitian. Cukup sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.